Halo, perkenalkan nama saya Agus Indra Yudhistira Diva Putra dengan NIM 20026122126. Saya merupakan dokter muda yang sedang melaksanakan kepanitraan klinik media di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, periode 24 Januari sampai 6 Maret 2022. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan materi berkaitan tentang airway management. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang airway management, ada baiknya kita mengetahui anatomi organ pernafasan. Jadi, secara anatomi saluran nafas itu dibagi menjadi dua bagian dengan pembatasnya yaitu trakea. Jadi ada saluran nafas atas yang terdiri dari hidung, jadi udara akan masuk saat dari otot-otot pernafasan akan berkontraksi di mana tekanan intra bronkus akan lebih tinggi dibandingkan intrapleura. Kemudian udara akan masuk melalui rongga hidung. Nanti dia di sana akan mengalami proses humidifikasi, kemudian ke sinus paranasalis ya. Ada beberapa sinus di dalam hidung, kemudian menuju ke daerah faring, lalu ke nasofaring, kemudian ke orofaring dan laringofaring. Lalu untuk saluran nafas bawah itu melalui laring, nanti dia akan menuju ke trakea, lalu ke bronkus, bronchiolus terminalis, kemudian bronchiolus respiratorius, ductus alveolar, dan kemudian alveolus. Di mana di sini terdapat kapiler-kapiler paru yang nanti akan berdifusi tentang pertukaran antara oksigen dan CO2 di dalam tubuh. Kemudian ini adalah penjelasan bagaimana suatu udara yang berasal dari luar masuk ke dalam tubuh dalam proses pernafasan kita. Mekanisme pernafasan itu ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada inspirasi itu akan berperan otot-otot pernafasan, di mana terjadi pendataran dari otot diafragma, kemudian volume intrapulmonal akan meningkat, di mana volume paru akan meningkat menyebabkan tekanan intrapulmonal akan menurun, kemudian udara akan berpindah dari luar menuju ke paru. Kemudian secara ekspirasi, diafragma akan kembali dia ya, kemudian volume paru akan menurun, kemudian tekanan intrapulmonal akan meninggi sehingga udara akan berpindah ke atmosfer. Jadi ini adalah gambarnya. Jadi ada peran dari otot sternocleidomastoid juga, otot diafragma, otot pectoralis, ya yang berperan dalam proses ekspansi rongga dada. Kemudian ada peran dari beberapa otot yang mencegah saat kita bernafas itu bagian rusuk akan ke dalam supaya tidak akan kena ke paru. Ada beberapa otot juga yang menjaga. Nah, ini adalah respirasi bagi menjadi dua, itu respirasi internal dan eksternal. Ini kita lihat bahwa ada dua sistem di mana tekanannya sangat berbeda. Darah yang dialirkan dari sistem O2 yang dialirkan dari sistem pernafasan kita akan menuju ke bagian pembuluh darah juga ya. Ada pembuluh darah yang mengandung oksigen dan ada pembuluh darah yang tidak mengandung oksigen yang membawa zat sisa dari tubuh. Nah, itu akan diproses pertukaran di sana di bagian paru-paru ya, kapiler-kapilernya tersebut. Kemudian ada teori hukum Dalton di mana tekanan parsial suatu gas di dalam suatu campuran beberapa gas besarnya setara dengan persentase gas tersebut dalam campuran gas. Jadi karena oksigen itu tidak akan pernah murni di dalam suatu udara atmosfer karena ada campuran beberapa jenis dari gas-gas lainnya. Dan persentase dari gas tersebut di dalam campuran gas akan sama ya, tekanan parsialnya. Tekanan udara adalah 1 atmosfer, kemudian 760 mm Hg persentase O2 di udara adalah 20,9%.
di mana tekanan O2 udara itu sekitar 159 mm Hg. Nah, ini adalah perincian lebih lanjut bahwa volume dan kapasitas paru-paru itu merupakan gambaran fungsi ventilasi sistem pernafasan. Dengan mengetahui besarnya volume dan kapasitas fungsi paru-paru, dapat diketahui besarnya kapasitas ventilasi maupun ada tidaknya kelainan fungsi paru-paru. Volume paru-paru adalah volume cadangan inspirasi, volume tidal, dan volume cadangan ekspirasi. Kemudian volume residual juga ada dalam volume paru-paru. Sedangkan kapasitas paru-paru adalah jumlah oksigen yang dimasukkan dalam paru secara maksimal. Lalu kapasitas paru itu meliputi kapasitas inspirasi, residual fungsional, kapasitas vital, dan kapasitas total. Volume cadangan inspirasi juga ada ya. Itu adalah jumlah udara yang masih dapat masuk ke dalam ke paru-paru dalam inspirasi. Jadi kita menghirup nafas biasa itu belum mengandung volume cadangan inspirasi. Tapi kita menarik dengan kuat itu adalah daya tampungnya sekitar 3.100. Kemudian volume tidal adalah jumlah udara yang masuk ke dalam paru setiap kali inspirasi atau ekspirasi pada setiap pernafasan normal. Itu sekitar 500 mili atau 500 cc. Kemudian volume cadangan ekspirasi, jumlah udara dapat dikeluarkan itu secara aktif dari dalam paru melalui kontraksi otot, ekspirasi secara maksimal. Setelah ekspirasi biasa, nilai ratanya sekitar 1.200. Kemudian ada volume residual, adalah udara yang masih tertinggal di dalam paru setelah ekspirasi maksimal. Nilai ratanya 1.200 ya. Ini juga ada kapasitas inspirasi yang dijelaskan tadi adalah volume udara maksimal yang dapat dihirup pada akhir ekspirasi dengan penjumlahan volume tidal dengan volume cadangan inspirasi sekitar 3.600 cc, residu fungsional ya, ini 1.200 volumenya ya, di mana dia akan sama-sama membentuk dari cadangan ekspirasi sebanyak 1.200 dengan menjadi functional residual capacity ya, itu sekitar 2.400. Lalu ada kapasitas vital, di mana kapasitas vital itu adalah jumlahnya 4.800 dibentuk dari kapasitas inspirasi ya. Kemudian kapasitas inspirasi terdiri dari volume cadangan inspirasi dan tidal volume. Kemudian ada peranan dari cadangan ekspirasi, itu vital capacity. Kemudian kapasitas total paru-paru adalah 6.000 cc. Penjumlahan antara kapasitas inspirasi dan fungsional residual capacity. Nah, apa itu airway management? Jadi airway management merupakan suatu tindakan medis untuk membebaskan jalan nafas pasien ya, apabila kita curiga pasien mengalami suatu obstruksi pada saluran nafasnya. Ya. Jadi melapangkan dan membebaskan jalan nafasnya tersebut adalah melakukan beberapa manuver atau dengan menggunakan alat bantu. Nah, sebelum kita mengetahui apakah dia memang benar mengalami suatu obstruksi atau gangguan jalan nafas untuk melakukan proses tata laksana, maka kita harus penilaian dari jalan nafasnya. Jadi dari look, listen, and feel. Look artinya kita perhatikan apakah terjadi pengembangan pada dada, lalu ada retraksi, kemudian warna mukosa, kulit, kesadaran. Jadi kita kadang-kadang mengalami cyanosis karena dia hunger of air. Kemudian listen, dengarkan bagaimana suara nafasnya, ya ada atau tidak. Kemudian suara nafas tambahan bisa dirasakan apabila kita mendengarnya. Kemudian feel adalah rasakan apakah ada aliran hembusan udara yang keluar berupa uap airnya. Nah, dijelaskan tadi bahwa ada obstruksi ada dua jenis, apakah total atau parsial. Kalau dia total, maka dia akan pernafasan paradoksal. Pasien bisa penurunan kesadaran, atraksi semakin jelas.
Lalu bantuan dari otot-otot pernafasan yang lainnya, kemudian pasien akan mengalami proses sianosis. Yang kedua adalah obstruksi parsial. Jadi, ini dapat dinilai dari ada tidaknya suara nafas, kemudian suara nafas tambahan, apakah dia snoring, gargling, dan stridor. Dia snoring itu mendengkur, gargling itu kumur-kumur, jadi karena ada muntahan, kemudian air ludahnya menumpuk, sekret, bahkan darah ya, kemudian, stridor ya, itu bisa karena edem laring. Nah, ini adalah posisi yang kita baik untuk dilakukan tindakan apabila pasien itu, mengalami suatu gangguan daripada airway-nya adalah sniffing position. Jadi, bagaimana kita membuat suatu aksis oral, aksis faring, dan aksis laring itu dalam satu derajat yang sama ya. Apabila jadi dengan cara mengekstensikan, memfleksikan dari servikal 15 derajat, kemudian ekstensi atlanto-occipital ya, sudutnya tersebut dengan cara menggunakan handuk, baju, bantal, kemudian memposisikan tersebut dan kepalanya ditengadahkan. Dengan itu akan membantu terutama oral aksis dan laryngeal aksis yang tadinya tidak sejajar dengan paringeal aksis kemudian disejajarkan ya. Diharapkan dengan tersebut akan mempermudah melakukan tata laksana airway management. Nah, ini adalah tata cara bahwa mempertahankan airway itu dengan cara manual. Jadi dijelaskan bahwa ada manuver dan alat bantu. Manuver itu adalah dengan Hatin chill lift dan jaw thrust apabila ada indikasi trauma pada pasien. Kemudian alat bantu bisa kita back and mask ventilation, OPA, nose pharyngeal airway, kemudian ETT, LMA, dan tindakan invasif ya apabila alat bantu tidak bisa berguna dengan krikotirotomi. Ini adalah triple airway maneuver, yaitu head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Head tilt chin lift digunakan pada pasien yang tidak ada indikasi trauma servikal. Misalnya dilakukan dengan cara meletakkan satu telapak kaki pada telapak tangan pada dahi, pelan-pelan diekstensikan kepada kepala pasien dan kemudian mendorong dahi ke arah belakang sehingga menjadi sedikit ekstensi, kemudian chin lift menggunakan jari tengah mendorong dari dagu ya mandibula ke arah menggunakan jari tengah, jari telunjuk dan memegang tulang dagu dan kemudian angkat dan dorong tulangnya ke depan. Jaw thrust adalah dengan menggunakan 4 jari. Ya, jadi dia ditekan dulu di bawah dari mandibula, kemudian mulut dibuka dengan ibu jari ya, tapi harus terfiksir dulu Bu dari 4 jarinya itu. Ini curiga untuk trauma cervical. Lemon, jadi ada suatu kondisi di mana pasien akan susah dilakukan tata laksana intubasi apabila diperlukan, yaitu look externally. Misalnya pasiennya berjambang, kemudian punya kumis, pasien yang adanya trauma pada fasial, misalnya facial injury yang kena, kecelakaan lalu lintas, insisornya besar, panjang, dan giginya tidak simetris ya, jadi bisa pasien yang large tongue-nya juga tinggi. Lalu ada evaluasi 332, artinya panjang dari incisor, kemudian dengan 3 jari, lalu dari hyoid to mentum to tegmental, distance-nya itu sekitar 2 jari. Malapati ada 4, itu adalah malapati skor yang lebih dari 3. Kemudian berarti kalau malapati lebih dari 3, dia hanya terlihat palatum durum dan bagian dari palatum mole saja yang akan terlihat.
Kemudian obstruksi, itu adalah obstruksi pada airway-nya, kemudian neck mobility, yaitu keleluasaan dari mobilitas lehernya terhambat. Kemudian ini adalah BVM, yaitu bagaimana menggunakan back mask ventilation. Jadi apabila pasiennya apneu, terus nafas tidak kuat, preoksigenasi intubasi endotrakeal, kemudian memberikan tekanan positif saat inspirasi pada pasien itu adalah penyulitnya adalah MOANS, Max Seals. Jadi pasiennya dia berjenggot, kemudian dia secara anatomi sulit, malapati skornya 3 sampai 4. Obesity atau obstruksi. Pasien yang ada angioödem, abses peritonsilar, angina Ludwig gitu ya. Kemudian age, usia yang lebih 55 tahun. Kemudian noted, pasien yang sudah tua biasanya giginya tinggal sedikit. Terus shift atau snoring. Itu ada pasien yang kebiasaan sleep apnea atau ngorok, kemudian edem paru, pasien dengan penyakit-penyakit komorbid lain seperti PPOK, seperti itu ya. Kemudian BVM ini bisa dilakukan oleh tenaga medis dengan adanya reservoir. Jadi tekniknya adalah dengan AC clamp. Jadi menggunakan antara jari telunjuk dan ibu jari berbentuk huruf C, dan E-nya adalah dilakukan untuk mengekstensikan dagu dan rahang di bawah. Kemudian ini bisa digunakan satu tangan atau dua tangan ya. Kemudian manuver select itu dapat membantu pada kondisi dengan menekan daripada tulang krikoid, kemudian mencegah daripada esofagusnya untuk tekanan esofagusnya sehingga tidak terjadi influsi dari isi perut terutama lambung. Nah, ini adalah bisa menggunakan one penolong atau dua penolong. Kalau satu penolong dia bisa dipakai dengan satu tangan saja biasanya pada tangan kiri, kemudian satunya memegang bagging. Kalau dua penolong dia memposisikannya dua ya, dan dia terfiksasi E-nya itu di bawah dari dagu. Kemudian ikuti irama nafas pasien untuk memberikan bagging. Ini adalah alat pasien yang biasanya tidak sadar, itu kita lakukan pemberian OPA, di mana ini adalah melapangkan dari jalan nafas pasien. Kalau dia tidak jadi kalau MAX pada pasien yang tidak sadar itu tidak adekuat biasanya, jadi dibantulah OPA. Pada anak-anak kurang dari 12 tahun, dia tidak boleh diberikan OPA, karena ini akan menimbulkan cedera pada jalan nafasnya dan trakea. Nanti OPA diinsersikan, ya masuk seperti ini, kemudian dirotasikan 180 derajat. Dan ukuran OPA itu bervariasi dan disesuaikan dari pengukuran dari hasil eksternal ini, aquasticus externus, sampai ke bagian mulut pasien. Ya, pasien tidak sadar dan tidak ada refleks muntah. Pasien yang masih sadar tidak boleh diberikan OPA karena dia akan menimbulkan refleks muntah atau gag refleks. Ini adalah NPA. Jadi untuk patensi jalan nafas melalui hidung, sama prinsipnya OPA tapi jalur insersinya berbeda dari hidung. Dan ini adalah saat rentan pasien mengalami epiktasis apabila kena flexus Kieselbach, yaitu bisa epiktasis anterior ya. Kemudian tidak boleh diberikan pada pasien yang fraktur basis kanii karena bisa saja dia dari hidung juga akan terdapat sekretnya dari frakturnya. Ini adalah ITT. Jadi ITT itu adalah memasukkan pipa endotrakeal dalam trakea. Jadi mempermudah pemberian oksigenasi, mempertahankan patensi airway, menghisap sekret dengan adekuat, kemudian mencegah aspirasi asam lambung dan obstruksi laring. Dia adalah pemberiannya apabila bagian dari talasan sebelumnya berupa BVM tidak adekuat, kemudian tidak dapat mempertahankan jalan nafasnya secara mandiri, kemudian ada pengaruh obat anestesi, misalnya general anestesi dengan bantuan ETT, kemudian hipoksia, hipoksemia, dan
Oksigen aliran tinggi ini adalah anatominya di mana kita akan memasukkan daripada ITT-nya sesuai kedalamannya biasanya sekitar 21 21 di sini di angkanya. Kemudian dikembangkan balonnya ya atau cuff-nya melalui spring loaded cuff inflation valve-nya itu disuntikan nanti. Kemudian bisa disambungkan ke mesin anestesi atau bagging. Nah, ini adalah intubasi endotrakea. Jadi menggunakan tangan kiri dia melakukan laryngoskop, bisa video laryngoskop dengan itu kanan akan membawa ETT. Nanti di dalam ETT-nya ada stinglet atau introducer dimasukkan. Ada juga jenis ETT yang kicking atau non kicking yang bisa dilipat atau tidak. Kemudian setelah dimasukkan sampai ke bagian vocal cord-nya terbuka ya. Laryngoskopi itu dia digeser dulu daripada lidahnya ke sisi kiri dari mulut, kemudian tangan kanan dimasukkan sampai vocal cord sampai ke bagian atas dari trakea. Kemudian dipompa cuff-nya. Akhirnya kita lakukan monitoring dengan apakah dia pemeriksaan dari apex parunya, basal parunya, epigastriumnya, supaya tidak one ventilations. Lalu kita bisa lihat ETCO2-nya dari kapnografi atau dari mesin anestesinya itu ya. Ini ETT adalah kita lihat dari kondisinya malapati juga apakah dia dari uvula, palatumnya, pilar faringnya, palatum durum dan palatum mole. Kemudian pada kelas 2 hanya terlihat uvula dan palatum mole dan fosisnya. Kemudian uvula juga terlihat pada kelas 3, lalu palatum mole, kemudian kelas 4 hanya hard palatum saja. Kemudian ini adalah Cormack-Lehan scale dari pemeriksaan. Jadi kita memasukkan laryngoskop yang kita lihat untuk insersi dari endotracheal tube-nya adalah epiglottis dan vocal cord, di mana itu di antara bifurcatio tracheanya. Dia kalau terlihat sempurna grade 1, kalau hanya terlihat glotisnya saja dia grade 2, hanya epiglottis saja dia grade 3, kemudian grade 4 dia tidak terlihat sama sekali epiglottis. Ini adalah apabila ETT-nya gagal, maka kita lakukan pemberian LMA. Jadi ini adalah berbentuk sungkup, berbentuk balon yang diinsersikan dengan menggunakan tangan langsung tanpa menggunakan laryngoskopi. Jadi dia ada tipe-tipenya, nanti ada klasik seperti itu. Dan ia nanti dipompa, dikembangkan balonnya pada ujung bagiannya ini. Kemudian kontraindikasinya apabila pasien ada abses faring, kemudian obstruksi pada faring dan usia kehamilan 14-16 minggu. Jadi kita diinsersikannya masuk dengan menggunakan bantuan gel lubrikannya. Kemudian combi tube esophageal trachea airway, dia bisa dua selang di atasnya, itu warna biru dan warna transparan seperti ini, adalah pipa dengan 2 lumen dan 2 balon. Dimasukkan ke dalam mulut, kemudian balon faring dikembangkan, balon berada di antara dasar lidah dan palatum mole. Kemudian komitop berada pada posisi yang tepat memisahkan antara orofaring dan hipofaring. Jadi pasien yang ada refleks faring dan refleks laring tidak boleh diberikan. Nah, ini adalah sumber yang digunakan untuk pembuatan dari bahan presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.